This one, I cut them off at the 2nd Avenue intersection. we're not stopping. What was that? Cewek ini bernama Casey. Ia adalah cewek yang cantik sekaligus memiliki sifat pekerja keras. Dalam kesehariannya, Casey bekerja sebagai tim paramedis yang bertugas dalam menyelamatkan nyawa seseorang jika terjadi sebuah kecelakaan di wilayah tempat ia bekerja. Dijelaskan kalau Casey ini anak sebatang kara. Ia tak memiliki saudara ataupun orang tua. Dahulu diceritakan kalau ibunya adalah seorang peneliti yang gigih bekerja demi bisa mencari obat untuk berbagai penyakit. Suatu hari, di tengah hutan Amazon, ia sedang meneliti laba-laba langka yang racunnya bisa menjadi bahan untuk obat. Dalam pencariannya itu, ternyata ia berhasil menemukan laba-laba tersebut. Namun di lain sisi, seorang partnernya yang bernama Eskil ternyata punya misi lain. Ia menginginkan racun laba-laba tersebut agar ia bisa memiliki kekuatan super. Dijelaskan kalau racun laba-laba ini selain bisa menjadi sebuah obat untuk berbagai penyakit, ternyata bisa juga membuat seseorang berubah menjadi Las Aranas yang dalam legenda dijelaskan memiliki kemampuan bisa merayap seperti laba-laba, dan yang paling berbahayanya lagi bisa meracuni seseorang hanya dengan menyentuh bagian tubuhnya. Oleh sebab itu, Eskil rela membunuh teman-temannya demi bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Beruntung ibunya Casey masih sempat diselamatkan oleh suku Amazon yang ternyata mereka semua adalah Las Aranas. Saat itu, sang ibu diberikan racun laba-laba sehingga dari hal tersebut, alhamdulillahnya ia masih sempat melahirkan Casey dalam keadaan selamat. Meski pada akhirnya sang ibu meninggal dunia. Suatu hari sepulang kerja, Casey mendadak rindu dengan sang ibu. Sambil membuka dan melihat foto-foto kenangan ibunya, di situ Casey merasa kalau selama ini ia diperlakukan tidak adil. Kepergian sang ibu hanya karena untuk meneliti seekor laba-laba membuat Casey malah jadi hidup sebatang kara. Oleh karena itu, di dalam hati yang paling dalam, ia sedikit menyimpan kebencian dengan takdir yang menimpa pada dirinya. Suatu pagi, Casey dan temannya yang bernama Ben pergi menuju ke sebuah lokasi. Di sana mereka menyelamatkan seorang pria yang terlibat dalam kecelakaan. Namun ketika berhasil mengeluarkan korban dari dalam mobil, tanpa diduga mobil tersebut malah jatuh ke sungai sehingga membuat Casey yang pada saat itu ada di dalamnya ikut tenggelam. Lalu sebuah keanehan pun terjadi. Setelah kejadian itu, Casey yang berhasil diselamatkan oleh Ben mendadak merasakan dejavu, atau dengan kata lain, ia seperti memiliki penglihatan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Namun karena ia habis tenggelam dan sempat mengalami henti jantung selama beberapa menit, Casey tak menghiraukan hal itu dan menganggap apa yang terjadi pada dirinya hanyalah efek samping biasa yang diakibatkan oleh insiden barusan. Besoknya ketika menghadiri acara saudara ipar dari Ben, lagi-lagi Casey merasa keanehan dalam dirinya kembali muncul. Di situ ia melihat sesuatu yang sudah terjadi kembali terulang. Seakan-akan hal itu menunjukkan bahwa Casey memang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Namun karena Casey belum tahu apa-apa mengenai hal tersebut, membuat ia malah jadi kebingungan sendiri. Di tengah acara, mendadak Ben mengajak Casey untuk pergi karena ada sebuah kebakaran di suatu tempat. Sesampainya di sana, ia kembali dapat sebuah penglihatan mengenai apa yang akan terjadi pada salah satu temannya. Saat itu Casey berusaha mencegah, namun karena temannya tak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Casey, akhirnya kejadian mengerikan pun menimpa temannya tersebut. Casey yang menyaksikan kejadian itu secara langsung merasa bersalah karena jika saat itu ia berhasil mencegah temannya untuk tidak pergi mengendarai mobil itu sendiri, maka kecelakaan tersebut tidak akan terjadi dan ia pastinya masih hidup sampai sekarang.
Di tempat lain, Eskil yang kini telah memiliki kekuatan Las Aranas ternyata memiliki sebuah masalah yang mana setiap malam ia selalu dihantui oleh sebuah mimpi yang menunjukkan kalau ia akan dibunuh oleh 3 orang gadis misterius yang juga memiliki kekuatan laba-laba seperti dirinya. Karena ia tak mau hal itu menghancurkan apa yang sudah ia bangun selama ini, Eskil pun rela membunuh seorang pegawai Badan Pertahanan Negara untuk bisa mendapatkan akses teknologi terbaru dalam upaya mencari keberadaan 3 orang wanita misterius yang selalu hadir di dalam mimpinya itu. Casey yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya mencoba untuk memeriksakan hal itu pada dokter. Namun sangat disayangkan, ia tak mendapat jawaban apapun mengenai kemampuan ia yang bisa melihat masa depan. Sepulangnya ke rumah, Casey malah mengurung dirinya di dalam kamar. Bahkan ia sampai menolak ajakan Ben untuk menghadiri acara pemakaman temannya yang meninggal kemarin. Lalu tanpa diduga, muncul penglihatan yang menggambarkan seekor burung mati akibat menabrak jendela rumahnya. Mengetahui hal tersebut, Casey pun berusaha mencegah dengan membuka jendela dan alhasil akibat tindakannya itu burung tersebut bisa terselamatkan sehingga membuat ia tetap hidup seperti biasanya. Ternyata cuma dari hal kecil yang barusan ia lakukan berhasil menyelamatkan nyawa sang burung. Dan dari hal itu akhirnya ia mulai bisa menerima kelebihan yang ada pada dirinya sehingga ia berhasil keluar dari rasa bersalahnya selama ini. Casey yang mulai tenang kemudian memutuskan pergi untuk ke tempat pemakaman temannya. Dalam perjalanan, Casey mendadak kembali dapat penglihatan yang menggambarkan 3 orang remaja dibunuh oleh seorang pria yang tak dikenal. Ternyata para remaja ini merupakan wanita yang diincar oleh Eskil untuk dihilangkan nyawanya. Di saat yang bersamaan, Casey berusaha mencegah dengan tujuan menyelamatkan mereka semua dari kejaran Eskil. Awalnya para remaja itu kebingungan dengan tindakan Casey yang terlihat aneh karena mau bagaimanapun mereka menganggap Casey adalah orang asing. Namun ketika mereka melihat secara langsung ada seorang pria yang ingin membunuh mereka, tanpa pikir panjang para remaja itu langsung melarikan diri mengikuti instruksi yang diberikan oleh Casey. Your voices are like drilling. What are your names? I'm Julia Cornwall. Setelah berhasil kabur, Casey mengajak Julia, Anya, dan Matty untuk pergi ke hutan. Karena di sana tidak ada CCTV yang bisa memberitahu keberadaan mereka, membuat 3 remaja itu bisa lebih aman dari pantauan anak buah Eskil. Saat itu situasi benar-benar panik hingga membuat Julia, Anya, dan Matty bertanya mengapa mereka bisa jadi target untuk dibunuh oleh si manusia laba-laba itu. Ketika mendengar kata laba-laba, Casey mendadak ingat akan sesuatu. Ia pun memerintahkan Julia dan yang lain untuk tetap menunggu di situ dan jangan kemana-mana sampai ia kembali. Casey yang pulang ke rumah langsung membuka buku catatan milik sang ibu untuk mencari tahu fakta mengenai manusia laba-laba itu. Setelah mencari beberapa saat, Casey menemukan sebuah informasi mengenai manusia laba-laba tersebut. Ternyata selain mereka memiliki kekuatan bisa menularkan racun lewat sentuhan tangan, ternyata dia juga memiliki indera keenam yang pada intinya berfungsi untuk melihat kejadian di masa depan. Dari hal tersebut, Casey menyadari kalau kejadian-kejadian yang menimpanya selama ini sedikit berhubungan dengan apa yang dirasakan olehnya sekarang. Lalu yang mengejutkannya lagi, Casey menyadari ternyata pria yang mengajar ia bersama para remaja itu adalah Eskil, yaitu teman sepenelitian ibunya dahulu di hutan Amazon. Mengetahui itu, Casey langsung bergegas kembali ke hutan untuk menjemput Julia dan yang lain. Casey yang tak kunjung datang membuat Matty mulai gak sabar dan mengajak Julia serta Anya untuk mencari makanan. Saat itu Julia sudah berusaha menahan karena ingat dengan pesan Casey barusan untuk jangan kemana-mana apapun yang terjadi. Namun karena Matty terus memaksa Julia dan Anya, akhirnya mereka pun menuruti ajakannya itu. Tak jauh dari hutan, mereka menemukan sebuah restoran. Awalnya mereka masih berupaya untuk sembunyi-sembunyi agar tak kelihatan dalam pantauan Eskil. Namun karena situasi restoran yang ramai, membuat salah satu pengunjung melaporkan keberadaan mereka kepada anak buah Eskil lewat sebuah koran yang sedang ia baca. Setelah mendapat informasi dengan sigap, Eskil langsung bergegas mendatangi 3 remaja tersebut.
Di sisi lain, Casey yang mengetahui Julia dan kawan-kawan tidak ada di tempat barusan, ia pun mulai mendapat sebuah penglihatan yang memberi petunjuk kalau mereka sekarang berada di sebuah restoran. Karena gambaran yang terlihat menunjukkan kalau mereka semua akan mati jika dirinya terlambat datang, Casey pun memikirkan sebuah strategi bagaimana cara menghalau Eskil sambil mengendarai mobilnya secepat mungkin. Guys, fast. We have to go. Casey yang bersusah payah akhirnya berhasil menyelamatkan mereka meski pada akhirnya tangannya tertular racun akibat sentuhan yang dilakukan oleh Eskil barusan. Eskil yang heran melihat mereka kembali lolos kemudian mendapat informasi dari anak buahnya yang memberitahu kalau wanita itu ternyata adalah anak dari temannya dahulu. Mengetahui hal tersebut, seketika Eskil mulai sadar kalau Casey memiliki kekuatan yang hampir sama dengannya. Di sebuah hotel, Casey membawa Julia dan yang lainnya menginap. Ketika di sana, Casey bilang kalau ia akan menyerahkan mereka semua kepada orang tua masing-masing. Namun siapa sangka dari ketiga remaja itu ternyata mereka memiliki permasalahan terhadap keluarganya. Terlebih ketika Casey menawarkan untuk lapor polisi, seketika Anya menolak karena ia tak mau deportasi seperti sang ayah jika polisi tahu mengenai identitasnya. Dari hal itu, Casey tak punya pilihan lain. Ia pun akhirnya dengan senang hati menampung mereka sambil terus mencari cara bagaimana melindungi mereka dari kejaran Eskil. Ketika sedang tidur, Casey bermimpi bertemu dengan Eskil. Saat itu Eskil menyuruh Casey untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Eskil bilang ia harus membunuh Julia dan yang lain karena di masa depan mereka akan memiliki kekuatan super yang bisa dengan mudah membunuh dan menghancurkan rencananya selama ini. Mendengar itu, Casey menolak dengan mengatakan kalau ia tak bisa tinggal diam dengan rencana Eskil yang mau menghilangkan nyawa remaja yang tidak bersalah itu. Setelah terbangun, Casey menjelaskan apa yang jadi perbincangan ia dengan Eskil di dalam mimpinya. Bahwasanya di masa depan Julia, Anya dan juga Matty memiliki kemampuan super untuk bisa membunuhnya. Oleh sebab itu, mumpung sekarang mereka masih remaja biasa, Eskil ingin melenyapkan mereka dari sekarang agar tak menjadi sebuah masalah di masa depan. Mengetahui itu, mereka semua mulai mengerti alasan Eskil mengejarnya. Lalu Casey mengajarkan mereka semua untuk latihan memompa jantung karena musuh kali ini memiliki kemampuan menularkan racun yang bisa menyebabkan korban mengalami serangan jantung. Dari situlah latihan ini wajib dilakukan agar mereka bisa saling bekerja sama melindungi diri masing-masing. Di sela-sela latihan, Casey bilang kalau dia ingin pergi ke Peru, tempat sang ibu dahulu melakukan penelitian. Ia ingin mencari petunjuk lebih banyak mengenai semua ini. Setelah memutuskan fix untuk pergi, Casey menitipkan Julia, Anya beserta Matty di rumah Ben. Singkat cerita, Casey telah sampai di Peru. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang ternyata dahulu adalah salah satu Las Aranas yang menyelamatkan ia sewaktu di dalam kandungan sang ibu. Pria itu bilang kalau sebenarnya Casey memiliki takdir besar yang dimulai sejak ia masih di dalam kandungan. Casey yang belum mengerti dengan hal itu membuat pria tersebut kemudian mengeluarkan sukma Casey agar bisa kembali ke masa saat ibunya masih hidup. Saat itu Casey melihat perjuangan sang ibu demi bisa menemukan bahan untuk obat yang ia cari. Namun di sisi lain, ia seperti tak peduli sama sekali dengan keselamatannya karena bisa-bisanya lagi hamil besar malah jalan-jalan ke hutan Amazon cuman buat nyari zat penyembuh yang ada pada seekor laba-laba langka. Tapi Casey yang tahu kalau ternyata tujuannya ke sana untuk mencari obat agar Casey bisa selamat ketika ia lahir. Seketika Casey pun hanya bisa terdiam. Dijelaskan kalau dahulu Casey divonis mengidap kelainan sejak dalam kandungan. Karena dokter bilang kelainan ini belum ada obatnya, membuat sang ibu mencari sendiri tuh obat sampai ke hutan Amazon. Intinya, di situ sang ibu benar-benar berkorban buat Casey. Ia ingin sang anak lahir dalam keadaan selamat tanpa ada cacat sedikit pun.
Di situ ia berharap suatu saat nanti Casey juga bisa mengikuti jejaknya untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kondisi dan situasi apapun. Melihat perjuangan sesungguhnya dari sang ibu membuat Casey otomatis kagum dan tersentuh oleh perjuangan yang ia lakukan demi bisa memberikan kehidupan untuknya. Setelah sukmanya berhasil masuk kembali ke tubuh, Casey mulai sadar kalau selama ini ia tak pernah ditelantarkan sama sekali oleh ibunya. Pria itu bilang kalau semua yang terjadi sudah menjadi takdirnya dan hanya ia yang bisa merubah masa depan. Meski Casey tak memiliki kemampuan seperti Eskil dalam mengeluarkan racun atau merayap bagai seekor laba-laba, pria itu menambahkan jika ia bisa mengembangkan kemampuannya tersebut, maka ia bisa memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dengan mampu berada di berbagai tempat secara sekaligus. Besok malamnya saudara ipar Ben mendadak ingin melahirkan. Mau gak mau, ia harus membawanya ke rumah sakit. Dan dalam perjalanan, tanpa disengaja Matty terekam oleh kamera yang buat mereka akhirnya terlacak oleh anak buah Eskil. Tak mau kembali gagal, Eskil langsung mendatangi lokasi mereka semua. Di sisi lain, Casey yang sudah kembali pulang tiba-tiba dapat penglihatan di mana ia dapat gambaran bahwa mereka semua dalam keadaan bahaya. Melihat ada mobil ambulan nganggur, ia langsung bergegas mengejar mereka semua demi bisa mencegah Eskil sebelum mencelakai Ben dan yang lainnya. Thank you. 24 seconds after the previous one. I cut them off at the 2nd Avenue intersection. We're not stopping. What's that? Get out. Go on. Get in the ambulance. Go. He's not over. Not yet. Setelah berhasil melewati serangan Eskil si manusia laba-laba, Casey menghubungi pihak aparat untuk meminta bantuan dengan menjemput mereka menggunakan helikopter. Karena Eskil masih terus mengejar tanpa henti, Casey kemudian membawa mereka semua ke dalam sebuah gudang petasan dan kembang api. Di situ mereka semua main petak umpet sambil terus mencari cara agar tak tertangkap oleh Eskil. Ketika situasi mulai sulit, satu persatu dari mereka mencoba membantu Casey yang dari tadi berjuang sendirian. Namun karena mereka tak memiliki kekuatan apa-apa, membuat Eskil dengan mudahnya menangkis setiap serangan yang datang. Hingga akhirnya malah mengakibatkan nyawa Julia, Anya dan Matty justru malah jadi terancam. Lalu disinilah kita diperlihatkan kemampuan Casey yang secara tiba-tiba muncul begitu saja. Ia mulai bisa mengendalikan kekuatannya ketika keadaan mulai terjepit. Karena tanggung jawab yang begitu besar mengenai keberlangsungan hidup mereka di masa depan, akhirnya dengan kekuatannya itu Casey mampu menyelamatkan Julia, Anya dan Matty secara bersamaan. Setelah mampu melalui itu, lewat gambaran di masa depan yang kini mulai bisa ia kontrol dengan sendirinya, Casey membuat jebakan untuk Eskil lewat penglihatannya barusan. Sehingga si manusia laba-laba itu bisa masuk dalam perangkapnya. Dan benar saja, ketika Eskil yang begitu nafsu ingin membunuh Casey, ia pun akhirnya malah tewas akibat jatuh dari ketinggian dengan besi yang menimpa tubuhnya. Namun sayangnya, Casey yang posisinya masih ada di atas tiang malah ikutan jatuh ke dalam air akibat insiden yang menimpa Eskil barusan. Beruntung Casey berhasil diselamatkan meski bagian matanya terkena hantaman sebuah benda keras hingga membuat ia harus mendapat pengobatan, dan yang paling sangat disayangkannya lagi, Casey harus mengalami kebutaan akibat kejadian yang menimpanya itu. Everything? No. Singkat cerita, kini Casey, Julia, Anya dan Matty tinggal bersama sebagai keluarga. Meski kini matanya tak lagi bisa melihat, namun lewat kemampuan melihat masa depan yang dimiliki olehnya membuat ia justru jadi lebih peka dengan sekitarnya. Saat itu Casey mendapat penggambaran mengenai Julia, Anya dan Matty saat sudah tumbuh dewasa. Dengan jelas tergambarkan betapa kerennya mereka ketika mulai menjalani tugas untuk menumpas kejahatan sesuai dengan prinsip yang mereka pegang teguh bersama. Casey yang kini sudah berevolusi menjadi Madam Web yang bertugas melindungi dan menjaga Julia, Anya serta Matty dalam menempuh kehidupan mereka di masa depan. Dan dari kisah inilah awal dari Spider-Woman terbentuk. Tamat.
ending yang sangat menyenangkan.